Ya. Oke, ini ya udah diperbaiki ya. Saya belum implementasi Renstra dalam suasana pandemi COVID-19. Oke, kalau kita lihat ini dulu ya, abstrak. Abstraknya ini dokumentasi dari peneliti. Oke, untuk mengatasi kendala hasil identifikasi atau hasil penelitian. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan atau menemukan. Oke. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi Renstra 2017-2020 di SMP IT Al-Adli mengalami kendala pada aspek jadwal yang tumpang tindih dan tidak dapat melaksanakan forum-forum secara tatap muka. Oke. Kemudian untuk mengatasi kendala tersebut, pimpinan melakukan penjadwalan ulang, khususnya untuk program yang diprioritaskan, serta melakukan modifikasi format pelaksanaan program. Itu apa maksudnya? Dari yang sebelumnya direncanakan tatap muka, Bu, menjadi pertemuan daring gitu. Oh, ini bahasanya itu coba ganti aja ke bahasa yang orang kalau baca itu orang nggak perlu bertanya gitu. Ya, kan lebih konkret ya. Jadi itu bahasa ilmiah. Konkretkan aja istilahnya apa. Konkretkan secara jelas bahasanya, ya. Kan abstraknya diharapkan orang baca paham, yang nggak baca isinya lagi orang udah tahu minimalnya. Kalau mau lihat data lebih detail baru orang baca gitu ke isi. Itu tujuan abstrak. Kalau ini clear, concise, dan kredibel. Kalau ini kurang clear-nya. Kemudian dari penelitian ini dapat disintesis satu wawasan baru, yakni maksudnya ini implikasi ya. Iya, Bu. Penelitian ini, implikasi dari penelitian ini bahwa penyusunan Renstra dengan dua rancangan program kerja, yakni program kerja masa normal dan program kerja masa darurat dalam satu dokumen Renstra. Itu kira-kira enak nggak sih diterima orang? Jadi kita buat Renstra itu jadinya dua kan? Renstra untuk kondisi normal dan Renstra untuk kondisi darurat dalam satu dokumen. Efisien nggak itu? Nah, jadi ini orang mempertanyakan lagi ini. Lalu apa gunanya bicara tentang existing condition, kemudian kan ada itu langkahnya di dalam Renstra kan, tentang evaluation, tentang penilaian terhadap existing condition, kemudian isu meramalkan kondisi dan isu yang bakal berkembang ke depan. Dan ini ada di dalam tataran ketika kita proses dalam merumuskan Renstra. Jadi di sini dikembangkan konsepnya. Artinya pada tahap ini mengamati tentang existing condition internal dan eksternal, kemudian isu-isu strategis yang bakal berkembang kan ada di dalam poin itu. Jadi tidak menyarankan orang buat Renstra, di dalamnya ada yang untuk normal dan ada lagi untuk yang darurat.
dan dua-duanya ada dalam satu dokumen Renstra. Ya, jadi ini coba dipertimbangkan lagi implikasi praktisnya ini. Ya, Bu. Ya, pertimbangkan lagi implikasi praktisnya. Artinya kita kalau memberikan saran atau itu tuh yang orang juga enak menerimanya dan tidak mempertanyakan gitu. Ya, saya kemarin Kenapa? mencoba mengarahkan kepada new insight-nya itu sih, Bu. Iya, emang kalau implikasi teoritis dan implikasi praktis itu kan arahnya itu harus ada new discovery-nya yang kita sarankan manfaat dan kegunaannya bagi lembaga yang kita teliti atau bagi orang yang punya posisi yang sama dengan lembaga yang diteliti ini. Hanya saja tentu yang implikasi teori praktisnya itu yang orang tidak kemudian menyanggah gitu loh. Tidak menyanggah, tidak menyangkal. Kalau tadi kan kita masih menyangkal itu kan. Karena kalau dipelajari tentang bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan Renstra itu di dalam tahapnya kan ada pengkajian tentang kondisi saat ini dan yang akan datang. Kondisi yang terutama saat ini internal dan eksternal itu satu. Kemudian juga mencoba meramalkan isu-isu strategis yang akan berkembang ke depan, termasuk setting sosiokultural yang mungkin terjadi gitu. Namanya meramalkan, dan itu sudah ada di dalam proses itu. Hanya saja dalam kondisi meramalkan itu harus cerdas melihat kondisi, termasuklah kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya bencana pandemi ini gitu. Kalau ini kan orang membayangkan, oh ini kondisi normal, ini kondisi tidak normal. Jadi ada dua dokumen gitu di dalam satu Renstra itu. Mestinya bukan dua dokumen, tapi estimasi kegiatan. Lebih halusnya kan. Estimasi program. Jadi estimasi program untuk estimasi program untuk normal dan estimasi program untuk kondisi bencana, artinya alternatif gitu. Atau dalam Renstra itu karena Renstra itu sifatnya 5 tahun atau 4 tahun misalnya, dibuat isunya itu yang lebih general sehingga dimungkinkan untuk kondisi normal dan dimungkinkan untuk kondisi tidak normal. Misalkan pembelajaran, tetap melakukan pembelajaran. Hanya saja nanti pada tataran implementasinya, strategi melaksanakan atau pendekatan yang digunakan berbeda. Jadi kondisi normal ya secara luring, tapi kondisi tidak normal ya secara daring. Artinya yang berubah itu pada strategi pelaksanaan. Kegiatannya tetap pembelajaran kan namanya. Jadi itu mungkin yang lebih, dia tidak merubah substansi program, tetapi berubah pada cara melaksanakan program atau strategi pendekatan dalam melaksanakan program. Gimana? Ya? Di strateginya, Bu. Iya, di strateginya, bukan pada programnya kan? Iya. Ya, jadi kalau kegiatan pembelajaran ya tetap belajar, kegiatan-kegiatan tetap belajar gitu. Kan jalan semua, sama kayak kita kan di kampus juga kuliah kan tetap kuliah. Paket mata kuliah, substansinya insya Allah semua tercapai. Cuman pada pendekatan, cara dan strategi menyelenggarakannya. Itu yang berubah. Jadi bukan program yang berubah. Program tetap ada, tapi pada pendekatan, metode, dan strategi penyelenggaraannya. Oke, gitu kan lebih rasional kan? Oke, apalagi kaitannya dengan pembelajaran kan nggak mau itu tetap harus ada. Oke, kemudian implementasi Renstra membutuhkan kepemimpinan yang kemarin tapi diperbaiki lagi.
Oke, membutuhkan kepemimpinan, manajemen, prioritas, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Oke, ini ada tambahan, naik. Tambahan ya. Oke, bagus ini. Ketangguhan dalam menghadapi dan mengelola perubahan serta pemberdayaan inovasi merupakan modal penting dalam menjamin implementasi program yang sudah dicanangkan. Oke, ini kalimat yang bagus. Demikian halnya dengan kecakapan dalam menganalisis situasi maupun persoalan yang pada gilirannya akan menghantarkan upaya penyelesaian masalah. Proses pemantauan tata laksana Renstra yang itu perlu terus dilakukan sehingga jika sewaktu-waktu masalah muncul maka tindakan strategis. Nah kan tindakan strategis perlu diambil untuk mengatasi setiap kendala tanpa ditunda-tunda. Tindakan strategis itu ya bisa pada pendekatan, metode, strategi pelaksanaan gitu. Peningkatannya sudah mulai berbagai tahapan. Namun pada tahun 2000 hingga tahun ini ke persoalan, oke. Nah, sudah dilakukan beberapa ini tentang melihat coba kajian terdahulu. Melakukan implementasi pada sekolah Stein Curup. Ini implementasi Renstra di sekolah ya ini. Merupakan rencana Renstra lembaga pendidikan sebagai organisasi lainnya dirancang dalam di bawah 3 elemen utama, analisis strategis, pilihan strategis, kemudian strategi dalam implementasi Renstra. Oke, ini udah bagus. Kajian implementasi Renstra yang telah dilakukan tahun lalu cenderung menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi norma kelembagaan, norma sekolah menjadi faktor yang berpengaruh secara ini, signifikan sangat kuat terhadap faktor lain menemukan bahwa faktor pemimpinan transaksional, oke. Mencari kepala untuk meningkatkan. Nah ini Pak Edi, ini kan terlalu berpanjang-panjang nih kayaknya. Ini udah berapa? Ini udah masuk data ya? Masih 4.000. Ini 4.300. Hasilnya udah masuk hasil nih. Sudah Bu, sudah sampai hasil nih Bu. Hasil wawancaranya ini. Dia maksimal katanya 5.000 kata Bu. Oh 5.000 kata. Nah kalau 5.000 kata, berarti kan kita harus bagi 2.500 kata untuk hasil dan diskusi. Ya ini kan. Hasil dan diskusi sampai kesimpulan itu minimal 2.500 kata kalau dia bagi gitu sampai ke setengahnya ya. Ini 2.400. Oke, kurang 100. Bolehlah mungkin ditolerir. Jadi untuk pendahuluan kerangka teori dan metode itu ya 2.500 juga. Jadi jangan berarti sampai sini ya. Ini 1.100 ya. Jadi ini masih bisa, ini mungkin kurang detail nih cara penyampaian metodenya. Oke, kita lihat lagi. Ini mestinya ini kalau 2.500 kata, pendahuluan ini bisa 700 atau 800 kata aja. Ini terlalu panjang di sini nih. Ini kerangka teori nggak ada ya? Oleh jurnalnya itu nggak memerlukan kerangka teori? Tidak ada Bu. Tidak ada, berarti di pendahuluan ini ya? Ya Bu, dia nanti di unit analisis ada di paragraf terakhir di pendahuluannya Bu. Oh, diskusi ya? Di halaman 3. Jadi diskusi itu menggunakan bingkai teori? Iya Bu. Ya kan? Oh berarti kalau gitu di sini yang lebih analisisnya menggunakan bingkai teori, berarti di sini harus lebih banyak jumlah katanya. Kalau di sini tidak menggunakan artikel yang pakai subtitle kerangka teori ya, atau review tentang literatur terkait. Tapi ada yang tidak. Ketika ada yang tidak, dia ya udah pendahuluan langsung metode, kemudian hasil discussion dan kesimpulan.
Nah, itu artinya mereka ingin kerangka teori itu kita pakai sebagai alat analisis. Maka di sini jadinya lebih banyak ini hasil dan diskusinya itu. Karena kalau kita lihat pendahuluan Pak Edi ini udah cukup panjang nih, ya kan? Udah cukup panjang. Ini kalimat pertama dan kedua ini memberikan perspektif nih, kan? Memberikan perspektif. Kemudian ini tentang studi literatur terdahulu. Mestinya ini bisa lebih singkat, padat, itu kemudian tidak beberapa paragraf, bisa dibuat jadi satu paragraf, tapi dengan catatan dia bisa singkat dan padat. Bahkan ini sampai di sini. Jadi studi literatur terdahulunya itu relatif banyak ini. Ya kan, Pak Edi? Iya, Bu. Masih lagi. Sampai ke sini juga masih ternyata. Nih, jadi ini untuk kajian literatur terdahulu nih, baru menunjukkan posisi kajian yang dilakukan Pak Edi di sini. Kemudian permasalahannya di mana? Di sini ya. Ini permasalahan kan? Di bawah ini. Iya, Bu. Nah, oke. Ini juga masih panjang sih kalimatnya. Jadi kalau untuk pendahuluan ini sudah banyak, bahkan udah berapa ribu kata, 1000 kata mungkin ya. Itu berapa kata itu tadi? Jadi proporsionalitas sebuah artikel itu juga penting. Ini 1027 kata nih, ya kan? 1027 kata. Oke. Perempatnya masih, Bu. Nah, iya. Kan suka kadang ada yang pendahuluannya panjang banget, hasilnya dikit, ya gimana mau datanya sedikit, analisisnya panjang, kan nggak itu. Jadi harus proporsional antara pendahuluan, kalau perlu kerangka teori juga harus proporsional, tidak terlalu banyak di teori gitu. Jadi pada umumnya gitu, ambil separuh untuk pendahuluan kerangka teori metode, kemudian separuhnya lagi untuk hasil analisis, penyajian data, analisis, dan kesimpulan. Tergantung berapa ribu kata yang mereka minta. Kalau 5.000 ya 2.500 untuk bagian bawah, 2.500 untuk bagian akhir. Gitu. Kalau 7.000 kata berarti 3.500, 3.500. Atau 3.000 bagian atas, bagian pendahuluan, kerangka teori, dan metode, 4.000 bagian penyajian data, diskusi, dan kesimpulan. Kita sesuaikanlah dengan kadang apa Durna. Nah, kenapa? Ya, silakan El. Ya. Kalau di awal kalimat itu kan Bu, awal di pendahuluan, atau kalau kita bikin penelitian gitu, kita membuat awal kalimat itu teorinya itu yang grand teorinya itu memang betul-betul harus kita cari, Bu, atau kita bisa pakai buku-buku yang kita memulainya itu dari mencari teori yang paling tua, atau bisa kita pakai teori-teori yang bukunya baru-baru tahun-tahun terbitan baru gitu. Gimana, Bu? Ya relatif ya, artinya gini, kita mengutamakan otoritatif pernyataan itu, tingkat otoritas pernyataan itu, tingkat otoritas ya. Kalau memang ada grand teori yang pernah mengatakan itu orang yang memang tokoh banget, dia itu menulis buku tahun lama, ya nggak apa-apa. Jadi lebih kepada otoritatif dia sebagai ilmuwan di bidang itu. Jadi sosoknya memang ada profesor ahli gitu, kayak kemarin Ibu menulis tentang religiusitas, ya, tentang religiusitas. Orang banyak mengacu ke Glock and Stark. Itu bukunya tahun 65, 68 gitu. Ya karena itu teori yang sudah mapan,
dan orang-orang yang belakangan juga merefer ke teori dia gitu, maka lebih baik kita pakai itu walaupun dia bukunya 6568, tapi orang tahu disebut Stuck and Glock bicara tentang religiusitas, tentang kesalehan, ternyata emang referensi orang baik Kristen, Muslim ternyata merefernya ke beliau. Ya udah kita pakai itu. Nah, tetapi kan belakangan dia ide itu tuh kan terus berkembang gitu. Kesalehan, apalagi ketika misalnya dia itu dulu menggunakan teori itu untuk menilai kesalehan orang Kristen. Nah, perlu kita combine dengan yang kemudian berkembang saat ini. Maka cari literatur 5 tahun terakhir dari artikel yang otoritatif. Artikel dari jurnal yang otoritatif. Tolak ukur jurnal yang otoritatif itu terlihat pada indeksnya. Indeks internasional, diindeks oleh Scopus atau oleh Web of Science gitu, atau diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang sudah terkenal kualitasnya seperti Springer, Emerald, Elsevier misalnya. Ya gitu. Ya, jadi relatif sih. Nah, tentu juga relevansinya sangat penting. Jadi jangan kita mengandalkan orang yo ini terkenal gitu. Terus atau ini sangat otoritatif jurnalnya. Tapi yang kita sampaikan itu tidak relevan dengan apa yang mestinya. Jadi pertama tentu relevansi yang dipertimbangkan, yang kedua otoritatifnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi punya Pak Edi tadi ya. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus ya Pak Edi? Iya, Bu. Objek penelitian ini adalah implementasi Renstra pada SMP ITL Adli. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan Renstra dan stakeholder yang bertanggung jawab dalam implementasi Renstra tersebut. Sebutkan aja siapa, ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kemudian berapa orang, Pak Edi, ya. Jadi jelas orang nanti pun di bawah mengukur. di hasilnya udah ditulis. Jangan di hasil, kalau itu tuh bicara tentang metode, ya. Hasil itu benar-benar kita udah menemukan hasil, menyampaikan hasil penelitian. Nih, ini ya. Maksudnya kepala sekolah ini ya. Iya, Ini Bu. nggak usah dimasukkan kayak ini kan struktur organisasi ya. Padahal mungkin maksud Pak Edi itu subjeknya ini gitu ya, kepala sekolah gitu ya. Oh, yaudah itu temuan hasil observasinya, Bu. Nah, kenapa temuan hasil observasi? Ini apa hubungan temuan implementasi Renstra dengan struktur organisasi? Nanti di bawah gambar ada penjelasannya, Bu. Apa penjelasannya? Ya ini kan, maksudnya kepala sekolah bertanggung jawab. Iya, ini bukan sesuatu. Ini apa sih orang yang merumuskan Renstra gitu maksudnya ya? Iya, Bu. Kalau ini kan memang sudah diketahui secara umum, bukan lagi hasil penelitian, bukan lagi hasil yang baru. Artinya kalau di sekolah yang merumuskan Renstra itu kan pimpinan dibantu oleh orang-orang di bawahnya. Maka automatically kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru itu adalah orang yang merumuskan Renstra. Jadi ini nggak data utama, ini nggak perlu lagi, ini bukan ini data yang diminta sesungguhnya. Justru di sini dia pada ini. Jadi subjek penelitian ini ada, kan sudah jelas siapa kepala sekolah gitu, wakil kepala sekolah, guru, kemudian ditentukan berapa orang guru diambil. Udah selesai, jadi kita nggak perlu lagi bertele-tele ini. Karena ini toh bukan data utama yang diharapkan pembaca,
ketika kita judulnya implementasi. Orang udah kayak mana sih implementasi, kan itu pertanyaan di benak pembaca. Ini, jadi langsung aja di sini pihak-pihak nih sebutkan siapa ya. Ya udah masuk di situ mah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maka guru. Kemudian mungkin ada pihak apa namanya itu, komite atau yayasan gitu, atau apa alumni atau stakeholder yang dilibatkan. Kemudian berapa orang subjeknya? Kalau kepala sekolah jelas 1 orang, maka kepala sekolah, wakil kepala sekolah jelas. Yang belum jelas itu guru. Jadi harus jelas subjeknya itu berapa orang. Dan itu akan dilihat orang tentang keterpercayaan, kredibilitas dari riset ini. Kalau hanya 1 orang guru, itu kan nggak kredibel. Maka metode ini sangat penting. Ini transparansi kita. Kalau misalnya 6 orang guru, itu jelas. Misalnya 6 orang gurunya, kita kasih kode. Guru A, guru B, guru C, guru D, guru E. A, B, C, D, E, guru F. Semuanya berkomentar. Kan tadi disebut interview. Bagaimana menurut pandangan guru A, guru B, guru C, guru D, guru E, guru F. Nggak bisa hanya 1 yang mewakili yang 6. Oke, ini kan pakai interview ya? Ya, interview. Ya, siapa aja yang wawancara, berapa orang? Kalau 3 orang, mana guru A, B, C itu? Kalau 1 orang kan nggak mungkin, 2 orang nggak mungkin. Apalagi kalau sekolahnya itu ada beberapa orang guru, kita ambil hanya 1 atau 2, nggak representatif. Kemudian observasi. Observasi apa yang diobservasi? Program. Ya kalau saya sih ya struktur yang tadi, yang digambar itu tadi, Bu. Oh, itu bukan mengobservasi namanya. Itu dokumen. Observasi itu artinya mengamati menggunakan panca indera mata. Itu observasi. Maka yang bisa diobservasi itu adalah proses kegiatan. Ya. Pelaksanaan. Misalnya guru ngajar, guru tuh ngajar gimana sih? Dalam tataran pelaksanaannya pakai metode apa, dia apa yang dia suruh, terus bagaimana ekspresi Meet, pakai Zoom, atau apa gitu. Paham nggak? Ya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya ini bukan, ini menampilkan ini, kita bukan observasi namanya ini. Ini kita dokumen yang kita ambil dari pihak sekolah. Maka kalau begini nih cara pengumpulan data menggunakan dokumentasi namanya. Bukan observasi. Kalau wawancara ya udah jelas tadi, observasi ini masih dipertanyakan. Kalau kaitannya dengan implementasi Renstra, maka mestinya observasi tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Renstra itu. Antara lain kegiatan pembelajaran mestinya. Apa dia pakai tatap muka, misalnya di sekolah itu sebagian pakai tatap muka, sebagian daring misalnya. Yang luringnya itu misalnya dibuat shift. Separuh masuk hari ini, separuh lagi belajar di rumah. Ya itu kita datang ke sekolahnya, separuh itu kayak mana pembelajarannya. Bagi jaga jarak atau apa yang kaitannya dengan Renstra ini. Gitu mestinya kalau kemarin saya bayangkan ini pakai observasi ini dalam implementasi Renstra.
kemudian maupun dan dokumentasi. Ini aja cara membahasakan ini. Oke. Nah, kemudian kalau memang ini yang digunakan penyajian data, maka di penyajian data itu jelas mana yang interview ini. Berapa orang yang diinterview, maka mestinya disebutkan mana hasil interview itu. Di sini. Oke, kemudian dokumentasi. Dokumen apa yang dijadikan acuan? Mana penyajian data dari dokumentasi itu? Kalau ini sih enggak nih. Ini bicara tentang, ini kalau di skripsi ini apa ya? Ruang apa penjelasan umum tempat lembaga penelitian itu ya. Ini nggak perlu di sini. Jangan strukturnya yang dijadikan ini. Kita nggak perlu lagi bicara struktur sekolah. Tapi implementasi, kan udah jelas kita sudah berasumsi bahwa mereka sudah menyusun Renstra. Renstra-nya sudah ada. Jadi kita tidak lagi bicara siapa yang menyusun di sini. Tapi berasumsi bahwa Renstra-nya sudah ada, maka di dokumentasi di sini disebutkan, kita udah melihat dokumentasi. Sekarang mana dokumennya? Apa yang tertulis dalam dokumentasi Renstra, kemudian bagaimana implementasi di lapangan. Itu. Jadi kita nggak bicara lagi kaitannya dengan siapa yang menyusun, bagaimana proses. Itu dianggap selesai karena kita sudah berpandangan dokumen Renstra sudah ada. Yang perlu dilihat di sini adalah melihat apa yang tertulis dalam dokumentasi, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan. Apa yang terlaksana, apa yang tidak terlaksana. Itu mestinya yang jadi bahan interviewnya ini. Jadi mencocokkan antara dokumen apa yang ditulis di dokumentasi dengan apa yang terlaksana melalui interview ini, melalui wawancara. Ya kalau memang ada kegiatan ya perlu dipastikan juga melalui observasi terhadap kegiatan itu. Nah ini kan baru bicara ini tahap awal ke data ini. Saya dapat ini baru menyajikan data. Ini kan data dari dokumentasi ya. Ya Bu. Iya kan? Ya Bu. Nah ini baru termasuk data ini. Yang di atas tadi belum. 5 orang informan ya. Ya Bu. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, waka guru bidang umum. Ini waka aja udah 5, mana gurunya? Semua wakanya merangkap jadi guru juga kan Bu? Ya iya, tapi beda dong cara pandang waka dengan cara pandang guru murni yang tidak terlibat dalam kepemimpinan. Kepsek, ya kan? Kepsek waka bagian kurikulum, waka bagian humas, waka bidang kesiswaan. Berarti ini wakanya 4, kepala sekolahnya 1, pimpinan semua ini. Jadi perlu tambahkan guru. Mungkin wakanya bisa dikurangi dari 4 itu jadi 2, kemudian jawaban informan atas pertanyaan program sekolah apa yang terkendala pelaksanaannya. Ini kita udah langsung mengecam bahwa sekolahnya itu terkendala, ya kan? Sebelumnya di atas kan ada juga di atas ada penelitian pendahuluannya Bu, ada dialog dengan pandemi itu. Ya ada dialog dengan kepala sekolahnya Bu.
maksudnya di atas ini tentang apa yang udah terlaksana, yang mana yang dialog dengan kepala sekolah? Interview dengan kepala sekolah ya? Di pendahuluan, Bu. Nah, itu beda. Ini kan penyajian data. Dialog dengan kepala sekolah di pendahuluan di sini maksudnya. Ya kan kemarin kata Ibu sebelum melakukan penelitian ini harus ada kajian pendahuluan dulu kata Ibu. Ya, itu kajian pendahuluan. Maksudnya sebelum kita menyatakan bahwa di sini ada masalah. Iya kan? Maksudnya ternyata kita menemukan di situ ada kendala gitu kan? Iya, Bu. Betul, oke. Ya itu betul. Artinya ketika kita mau melakukan riset, emang ada masalah apa enggak, itu memang penting. Jadi kalau nggak ada masalah kan nggak perlu diteliti. Kalau ada masalah baru diteliti. Namun begitu, kita tetap sebagai peneliti itu berpikiran netral dulu ketika di sini. Jadi tetap kita mempertanyakan bagaimana pelaksanaan program secara keseluruhan, berpikirnya dulu. Artinya berpikirnya positif. Yang positif juga kan perlu dilaporkan juga kan? Iya, Bu. Secara keseluruhan, maksudnya yang tak ada kendala dilaporkan sedikit aja. Yang tak ada kendala, kemudian baru yang ada kendala. Yang ada kendala gitu. Itu dalam rangka menempatkan diri kita sebagai orang yang netral gitu. Jadi kita dalam riset ini sebagai outsider kita ke dalam lembaga itu. Kemudian terus ini data tentang yang terkendala ya. Iya, Bu. Ya, oke, pengembangan kompetensi guru dan staf, pengembangan kompetensi siswa, baik kompetensi inti maupun kompetensi dasar, perluasan kerjasama mitra sekolah sulit untuk dijalin, pengembangan kompetensi guru dan staf, peningkatan kapasitas keilmuan siswa, penguatan penambahan karakter siswa, pengembangan lingkungan sekolah, kondisi dan untuk sulit diwujudkan karena informasi. Terus ini diskusinya. Ya coba dicermati. Saya belum membaca detail ini. Jadi ini perlu menjadi diskusi. Nah, ketika kendalanya ini itu pastikan bahwa tadi analisis penyelesaian masalahnya itu relevan dengan ini. Ya, Pak Edi. Ya, Bu. Analisisnya di sini itu relevan dengan persoalan yang ditampilkan. Kemudian sehingga nanti solusi yang ditawarkan juga misalnya pengembangan kompetensi guru itu terkendala. Terus karena nggak mungkin tatap muka, kompetensi guru jadi tidak terlaksana sama sekali, atau ini tetap jalan, tetapi pendekatan, metode, strategi, dan caranya berbeda. Gitu. Ini kan jadinya perlu jadi pertanyaan nih bagi pembaca. Berhenti sama sekali atau dicarikan cara. Sama juga penanaman karakter siswa ini kan hal yang urgent dalam mendidik. Walaupun belajarnya virtual, apakah tidak ada cara untuk menanamkan karakter siswa melalui virtual itu? Misalnya dengan kontrol terhadap karakter itu disiplin, tanggung jawab, kan? Amanah mereka, sikap aktif mereka. Apakah tidak bisa melalui virtual? Sama kayak kita sekarang kan belajar gitu. Karakter ini kan tetap juga menjadi perhatian kita, disiplin kita walaupun virtual. Pertemuan jam 7.30 ya udah kita lakukan jam 7.30 gitu.
Kemudian tanggung jawab mahasiswa untuk melakukan tugas, ada tagihan dari guru atau dosen untuk memastikan bahwa tugas-tugas itu mereka lakukan. Kan tetap ada kan? Bukan berarti nggak ada virtual sama sekali karakter itu tidak dinilai. Misalnya guru juga tetap ada cara untuk mengontrol mereka belajar di rumah dengan melibatkan orang tua. Terus ada buku kontrol yang memfasilitasi hubungan dia dengan guru. Misalnya hafalan ayat gitu kan. Tetap mereka belajar bagaimana caranya memastikan bahwa mereka itu belajar. Ada video yang harus mereka kirim misalnya. Praktek sholat misalkan. Mereka disuruh memvideokan. Gitu kan? Artinya ini bukan tidak terlaksana, tapi dengan pendekatan, metode, dan strategi yang berbeda. Kalau ditampilkan kayak gini, ini kesannya itu tidak. Ini kayak kesannya ini nggak ada kesannya ini. Kompetensi guru dan staf, malah sekarang guru tuh makin terampil di IT. Ya kan? Yang biasanya gaptek, suruh ngidupin laptopnya aja baru Bu nggak tahu di mana powernya gitu. Itu kejadian tuh pelatihan guru-guru kayak gitu. Sekarang mau nggak mau guru jadi terampil menggunakan IT. Nah, kompetensi siswa, kompetensi yang mana yang nggak tercapai itu? Kompetensi inti yang mana? Jadi di wawancara itu tidak cukup hanya data-data global kayak gitu. Disebut kompetensi inti. Kan kalau mestinya wawancaranya itu in-depth interview. Interview yang mendalam. Jadi ketika nggak tercapai kompetensi inti yang mana? Dalam pelajaran agama misalnya, mereka diharapkan bisa melaksanakan sholat. Emang nggak tercapai mereka bisa sholat itu? Kan mestinya tetap bisa aja kan? Mereka belajar menghafal cara bacaan sholat, atau barangkali gurunya nggak memberikan contoh. Guru kan bisa share video, ini loh langkah-langkah melaksanakan sholat, ini loh bacaan sholat gitu. Tetap aja guru harus mendesain, memberikan instruksi pembelajarannya seperti apa, terus ada tagihan. Kan mestinya gitu. Tapi kalau begini nih, itu kesannya kayak nggak ada usaha gitu loh. Kompetensi siswa terkendala, kompetensi inti maupun kompetensi dasar nggak tercapai. Wah, ini bahaya ini. Berarti nggak sekolah ini. Bayangan orang. Terus kompetensi guru dan staf, yang mana yang nggak berkembang dari kompetensi guru dan staf itu? Peningkatan kapasitas keilmuan siswa yang mana yang dimaksud? Karakter itu yang mana yang bermasalah itu? Ya, jadi ini lebih kalau ini interview sekilas saja kelihatannya. Yang diharapkan datanya di sini itu adalah in-depth interview. Jadi data ini penting, kalau enggak kita nggak bisa menganalisis. Harus lebih dalam, kemudian ini dicocokkan, ini dokumentasi pengembangan sarana prasarana kaitannya dengan pembelajaran ini ada nggak di dalam Renstra ini? Proses pembelajaran terpadu ini kan pada cara proses pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oke, jadi mestinya interview ini juga menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam dokumentasi. Ini pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan misalnya. Ini kayaknya interview di sini nggak terlalu sinkron dengan apa yang disampaikan di sini. Ini ada nggak dipertanyakan ini? Ini kan mereka membayangkan ini ketika pertemuan secara luring kan, jadi menggunakan PyChem pembelajarannya. Sekarang ternyata pembelajarannya secara daring, online. Nah, lalu bagaimana cara membuat pembelajaran itu siswa tetap aktif, siswa kreatif,
Malah lebih kreatif sekarang, siswa bisa memvideokan, membuat video drama gitu, membuat prakarya. Kemudian pembelajaran efektif nggak, tercapai nggak tujuannya. Itu ya sih mestinya. Jadi jangan lari dari sinergi dia. Dokumentasi itu artinya yang tercatat di dalam Renstra. Nah, sekarang kita pastikan kepada penyelenggara di sekolah tentang implementasinya itu melalui interview. Jadi interviewnya secara mendalam. Saya kira ini kalau kita lihat datanya belum cukup kuat untuk kita mengambil kesimpulan. Belum cukup detail. Mengenai hasil wawancara itu, bukan, saya pernah dengar dari pandangan Ibu bahwa jangan dibeber semua hasil wawancaranya gitu. Makanya di situ hanya satu hasil wawancara yang saya kemukakan. Kenapa? Yang lain kurang jelas Pak Edi sinyal. Ya, kan dulu Ibu pernah kasih pandangan bahwa tidak semua hasil wawancara dibeberkan di artikel gitu. Makanya hasil wawancara yang lain saya uraikan di diskusinya, Bu. Iya, artinya kan gini, si A bilang pembelajaran, misalnya si A bilang begini, B, tapi antara misalnya ada 5 guru A, B, C, D, E ya. Mereka menyampaikan hal yang sama. Itu simpulkan aja jadi satu poin. Gitu maksudnya. Bukan A bilang begini kita sampaikan semua apa kata-kata A, kemudian semua kata-kata B, semua kata-kata C, semua kata-kata D dan E. Jadi isinya itu terlalu mengulang sifatnya. Nah, sekarang kita simpulkan itu. Menurut guru A, B, C, D, apa poinnya? Artinya menyingkatkan, memadatkan, bukan merekod dan semua yang dia sampaikan itu semua persis seperti itu kita transkripkan, nggak begitu. Ya, itu konteks yang berbeda. Tapi kalau ini dia cara menyimpulkan ini udah bagus, tetapi ini tidak detail datanya. Ini kan terlalu tema-tema kompetensi inti, makanya perlu wawancara itu. Beda wawancara dengan angket, wawancara itu lebih dalam, lebih detail datanya. Karena kita bisa satu pertanyaan, kalau pertanyaan itu nggak jelas, kita bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya, sehingga kita bisa menempatkan data itu yang memang yang substansi utama dari data itu. Beda kalau kita kuesioner, karena kan mereka punya pilihan jawaban yang udah tertutup, benar atau salah, atau sangat, sedang, kurang, atau tidak gitu. Kan udah dipatok jawabannya. Tapi kalau interview enggak. Itulah keutamaan interview. Makanya interview itu analisisnya menggunakan kualitatif. Jadi lebih dalam dia. Gitu. Beda dengan angket kan kuantitatif. Makanya orang kalau ini nggak terlalu ini sih pada penelitian kuantitatif. Karena nggak terlalu sampai ke substansi. Kadang ya, kalau maksudnya makanya data dalam bentuk riset tertentu dia bisa kuantitatif, tetapi ada riset-riset tertentu menggunakan desain kualitatif. Oke, gitu ya. Jadi Ya, ini. Nah, berarti Ya. misalnya ada 10 pertanyaan dalam wawancaranya itu kan nggak mesti ke 10-nya kita tampilkan di artikel, Bu ya. Hanya satu, yang lainnya nanti kita diskusikan aja langsung seperti itu ya, Bu. Kalau 10 itu sama kan nggak kita mungkin ulang-ulang. Jadi yang di press itu yang pengulangan. Jangan berulang kalimat dan redaksi yang sama. Tinggal bilang kalau A, B, C, D mengatakan hal yang sama, tinggal bilang A, B, C, D mengatakan ini kesimpulannya gitu. Gitu. Tapi kalau kedalaman tetap kita harus ulik sampai ke kedalamannya itu. Kan ini tadi persoalannya pertama kaitannya dengan data, ini terlalu global. Pertama, ini kurang bersinergi antara apa yang tertulis dengan didokumentasi dengan apa yang diinterview. Contoh tadi ini.
Nih, proses pembelajaran secara kreatif, efektif, menyenangkan. Nah, ini nggak ada nih disorot di sini. Padahal kaitannya dengan ketercapaian, di sini malah nggak disebut tentang kompetensi inti atau apa, itu malah nggak disebut di sini. Itu mungkin terkait efektif ya. Efektif itu artinya mencapai tujuan. Tujuannya kompetensi inti, oke lah. Yang mana yang dimaksud dengan kompetensi tidak tercapai itu? Atau penanaman karakter yang tidak tercapai itu yang mana? Kompetensi guru yang tidak dikembangkan itu yang mana? Gitu. Kemudian pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan ya ini pendidik itu yang mana gitu. Ini mestinya interview itu lebih detail dia datanya. Ya, Bu. Nah, lingkungan ini enggak di atas enggak bicara enggak tentang lingkungan yang harus bersih, indah dan ramah itu. Nah, ini ya. Kemudian kan harus ada logikanya. Apa bedanya lingkungan bersih, indah dan ramah antara belajar virtual dengan yang tidak virtual? Kan sekarang nggak perlu ke sekolah. Nih. Ya maksudnya Bu, karena pemenahan Kecuali lingkungan itu, ada separuh anak-anak yang pergi ke sekolah. karena pengembangan lingkungan itu udah dimasukkan di dalam rensranya. Nah, Dengan pandemi. ya karena siswa nggak datang ke sekolah, jadi tidak dapat dilaksanakan gitu. Lah, kedatangan siswa kan berbeda dengan yang menjaga siswa yang membersihkan sekolah kan. Kemudian mereka di beberapa sekolah, makanya penting disampaikan data yang terlaksana, mana yang tidak terlaksana. Tadi nggak menyebutkan, misalnya pembelajaran itu, saya kira masih tetap muka, hanya mereka bagi sistem shift. Hari ini separuh ini yang datang, separuh belajar di rumah, besoknya separuh yang belajar di rumah datang ke sekolah, yang kemarin belajar di sekolah belajar di rumah. Artinya kan tetap ada di sekolah, cuman dibagi paruh-paruh gitu. Lah mestinya kan itu nggak mengganggu kaitannya dengan kenyamanan sekolah, kebersihan sekolah. Ya kan? Tetap yang CS-nya mesti bersih-bersih. Kecuali kalau yang dipermasalahan itu anggaran. Anggarannya dipotong misalnya oleh pemerintah khusus untuk sekolah negeri, sehingga karena anggaran dipotong karena pandemi, biaya operasional jadi terhambat. Sekolah tidak dibersihkan, kan mesti jelas juga datanya. Jadi orang tidak meraba-raba gitu. Didetailkan lagi ya Bu ya? Ya iya, itu apa sih sesungguhnya masalahnya itu? Ini apa yang memang itu dampak dari pandemi gitu. Jadi logis dan rasional dia. Untuk Pak Edi ya, mungkin bisa ditangkap. Terima kasih Bu. Lagi. Siapa lagi yang mau konsultasi?